Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ceritaku. Untuk kisah kali ini, saya akan coba melanjutkan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Misteri Toilet Sekolah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi, sebenarnya kelebihan aku ini berasal dari nenek aku. Sejak kecil, aku udah bisa ngeliat hal-hal yang mungkin gak bisa kalian lihat. Bahkan, dulu aku sempat punya teman tak kasat mata. Tapi setelah aku pindah dari rumah lama, aku udah nggak pernah lagi ketemu sama temen aku itu. Jelas Talisa. Oh gitu. Emangnya kenapa kamu pindah? Karena papa ditugaskan untuk melanjutkan bisnis kakek yang ada di sini. Gavin menanggapinya dengan anggukan paham. Meski mereka mengobrol, tak dapat dipungkiri bahwa hati kecil mereka berharap hujan saat ini segera reda. Hujan yang mereka harapkan segera reda malah bertambah deras dengan tiupan angin yang siap menerbangkan semua benda yang ada di luar ruangan. Hingga waktu menunjukkan pukul 5.40 dan samar-samar terdengar suara seseorang yang tengah mengumandangkan azan. Hujan tak kunjung mereda. Hujan berhenti sesaat setelah azan Isya berkumandang. Gavin mengajak Talisa untuk bergegas pergi dari kafe itu sebelum hujan kembali datang untuk membasahi bumi. Hujannya udah reda, ayo kita pulang, ucap Gavin seraya menatap langit malam yang sedikit lebih cerah dari sebelumnya. Pulang? Kita nggak jadi ke tempat yang kamu maksud, tanya Talisa, sedikit berharap Gavin salah bicara. Kita pending aja, lain kali kan bisa. Udah ayo pulang, keburu malam. Gavin mendahului Talisa yang masih terlihat cemberut. Gavin mengeluarkan kuda besinya dari parkiran kafe, lalu menyalakannya. Ia memakai helm full face-nya dan memberikan helm bogo imut kepada Talisa. Gak usah cemburu gitu, lain kali aku bakal ajak kamu ke tempat itu, ucap Gavin dengan suara yang tenang dan meyakinkan. Iya, Talisa masih sedikit kesal dengan keputusan Gavin. Meski begitu, ia tetap menerima helm imut yang Gavin berikan. Gavin melajukan motornya membelah jalan kota yang basah akibat hujan deras yang baru saja reda. Udara pun terasa amat dingin bagi siapapun yang berada di luar sana. Bibir Talisa bergetar kedinginan. Begitu juga Gavin. Kondisi ini sangat-sangat tak pernah terlintas di pikiran mereka. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang membawa baju hangat, seperti jaket ataupun hoodie. Motor Gavin berhenti tepat di depan rumah Talisa. Tak lama muncul kedua orang tua Talisa dengan wajah cemas. Mereka berdua turun dan menghampiri kedua orang tua Talisa. Mama, Papa, sapa Talisa dengan mencium kedua tangan mereka. Ya Allah nak, kamu kedinginan, ucap mamanya Talisa seraya menyentuh kedua telapak tangan Talisa yang terasa dingin. Om, Tante, maaf ya, Gavin udah bikin kalian cemas karena bawa Talisa pulang malam, ucap Gavin tak enak setelah mencium tangan mereka. Apa-apa Gavin, yang penting kamu sudah bertanggung jawab menjaga dan memastikan Talisa pulang dengan aman dan selamat. Iya Om, jawab Gavin dengan senyum ramahnya. Gavin, ayo masuk dulu, Tante bikinin teh, biar tubuh sedikit hangat, ajak mamanya Talisa. Gak usah Tante, terima kasih. Gavin langsung pulang aja, tolak Gavin halus. Kok pulang sih? Ayo masuk dulu, Tante bikinin teh, ucap mamanya Talisa sedikit memaksa. Keburu dimarahin ayah sama bundanya Dikal Tante, tolak Gavin dengan alasan. Gitu ya. Ya udah deh, kamu hati-hati di jalan ya, ucap mamanya Talisa bersamaan dengan Gavin mencium tangannya dan berganti mencium tangan suaminya. Iya Tante,
Kalau gitu Gavin pulang dulu ya, Om, Tante. Duluan ya, Sa, ucap Gavin berpamitan kepada satu persatu keluarga kecil Talisa. Iya, hati-hati ya, Vin, ucap Talisa dengan senyum manisnya. Gavin hanya mengangguk dan tersenyum di balik helmnya. Perlahan, Gavin menarik gas motornya untuk kembali melaju membelah jalanan kota menuju tempat tinggalnya saat ini. Setelah Gavin hilang dari pandangan mereka memilih untuk masuk ke dalam rumah. Sana, kamu ganti baju, terus makan ya sayang, ucap mamanya Talisa kepada anak semata wayangnya. Iya, Ma, tanpa sedikit pun bantahan. Talisa bergegas mengiyakan perintah mamanya dan segera menuju kamarnya untuk mengganti bajunya. Di suasana yang dingin ini, semua orang pasti akan memutuskan untuk berdiam diri di rumah, walau hanya sekedar untuk menghangatkan diri. Berbeda dengan pemuda yang satu ini, di malam yang gelap dan dingin ini, ia memilih untuk pergi keluar rumah demi menemui seseorang. Pemuda itu rela melewati area persawahan demi sampai ke tempat tujuan. Setelah perjalanan jauh dengan penuh perjuangan, akhirnya pemuda ini sampai di depan sebuah rumah tua yang hanya diterangi beberapa lampu pijar yang menggantung di kedua sisi pintu yang ada di rumah itu. Belum sempat pemuda itu mengetuk pintu itu sudah terbuka terlebih dahulu, menampakkan seorang pria sebaya dirinya. Monggo Mas, dengan sudah ditunggu sama Mbah, ucap pria itu, membuat sang pemuda sedikit kebingungan. Bagaimana pria ini bisa tahu kalau dirinya hendak ke sini? Oh iya Mas, pemuda itu mengikuti pria yang baru saja menyambutnya ke dalam rumah itu. Bah, Mas Aldi sudah datang, ucap pemuda itu kembali terhenyak. Bagaimana bisa pria ini tahu namanya? Suruh aja dia masuk, ucap seorang pria parubaya. Bah Tamin menyuruh Mas buat masuk, ucap pria muda itu dengan sopan. Pemuda yang bernama Aldi itu berjalan pelan masuk ke dalam sebuah ruangan yang memiliki bau bunga kantil yang mengiruak menyergap hidup. Permisi Mbah, ucap Aldi sopan. Duduklah nak, ucap Mbah Tamin seraya menunjukkan tempat kosong di depannya. Aldi duduk berhadapan dengan Mbah Tamin dengan meja pendek yang penuh bunga dan alat sajen lainnya di antara mereka. Apa yang kau inginkan? Tanya Mbah Tamin to the point. Jadi gini Mbah, belakangan ini saya diganggu oleh makhluk halus. Hingga tadi malam makhluk itu masih mengganggu saya. Saya takut Mbah, Aldi menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Apakah dia korban pembunuhan? Tanya Mbah Tamin. Aldi yang mendengar pertanyaan itu seketika terkesiap. Iya Mbah, jawabnya terbata. Kau tidak perlu takut anak muda. Aku sudah tahu semuanya. Aku akan membantumu, ucap Mbah Tamin. Ini kau campurkan ke dalam air mandimu, gunakan setiap kali kau mandi, maka dia tidak akan pernah mengganggumu lagi, ucap Mbah Tamin seraya menyodorkan satu botol besar air yang sudah diberikan jampi-jampi. Iya Mbah, terima kasih. Aldi menerima botol itu dan menggantikannya dengan beberapa lembar uang berwarna merah. Setelah menyelesaikan urusannya, Aldi bergegas untuk pulang. Waktu yang ia butuhkan untuk sampai ke rumah adalah sekitar 3,5 jam. Jadi, jika sekarang pukul 11 malam, maka kemungkinan ia akan sampai ke pukul 2:30 dini hari. Mas Aldi panggil pria yang tadi membukakan pintunya untuknya. Aldi membalikkan badannya dan mendapati pria muda itu berdiri dengan senyum tampannya. Ini Mas, buat jaga-jaga kalau di jalan ada apa-apa, ucap pria muda itu seraya menyodorkan sebuah botol kecil berisi air bunga. Oh, terima kasih. Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Tanya Aldi. Saya Bayu Mas, ucap pria muda itu. Oh, Bayu, terima kasih ya. Saya permisi dulu, ucap Aldi lalu bergegas untuk pulang. Ya Mas, hati-hati, ucap Bayu. Aldi hanya mengangguk lalu pergi dari kediaman Mbah Tamin. Aldi menarik tuas mobilnya
dan menginjak pedal gasnya. Membelah kegelapan malam, ia terus mengamati botol kecil yang Bayu berikan. Aroma bunga khas tercium di hidungnya. Aldi masih tidak habis pikir, dari mana Bayu bisa tahu bahwa ia akan datang menemui Mbah Tamin. Dan dari mana juga Bayu bisa tahu akan namanya. Mbah Tamin kan dukun, mungkin aja mereka tahu dari ramalan Mbah Tamin, uam Aldi menduga-duga. Dengan pikiran memang berkecamuk, Aldi terus fokus dengan jalan yang ada di depannya. Jalan yang dipenuhi batu dan kerikil-kerikil yang menyatu dengan tanah membuat mobil itu sering terguncang. Suasana malam yang dingin dan jalanan yang sepi memberikan kesan horor dalam perjalanannya. Terlebih saat mobilnya sudah melewati persawahan dan mulai masuk ke dalam area hutan. Jalan yang cukup sempit jika dilewati sebuah mobil membuat Aldi harus berhati-hati agar mobilnya tidak tersangkut ranting atau dahan pohon yang jatuh. Dengan mata yang fokus melihat arah depan, tangannya bergerak menyalakan musik melalui radio mobilnya. Suasana yang mulanya terasa horor dan mencekam, kini mulai sedikit teratasi. Mobilnya sudah semakin jauh masuk ke dalam hutan, dan tidak lama lagi ia akan menemukan jalan raya dengan cahaya yang terang benderang. Aldi yang mulanya sudah senang karena akan segera keluar dari hutan itu, mendadak cemas dan takut karena tiba-tiba mobilnya mogok. Dengan bermodalkan lampu senter dari handphonenya, Aldi keluar untuk memeriksa bagian kap mobilnya. Setelah memeriksa dan membetulkan mobilnya, Aldi berjalan untuk kembali masuk ke dalam mobilnya. Saat membuka pintu, tubuh Aldi seketika membeku saat menyadari ada sosok berbaju putih lusuh dengan kuku dan rambut panjangnya duduk di atas atap mobilnya. Perlahan Aldi mendongakkan kepalanya, menatap wajah sosok itu dengan tangan yang bergetar. Sosok itu tersenyum, seolah puas melihat wajah Aldi yang ketakutan. Senyumannya berubah menjadi tawa yang memekakan telinga. Sosok itu mendekatkan wajahnya ke wajah Aldi, membuat pemuda itu menahan nafasnya serta mengeluarkan keringat dingin. Setujur tubuhnya terasa sulit untuk digerakkan. Matanya membola, menatap wajah mengerikan dan menjijikan itu. Wajahnya bertambah mengerikan saat mulut lebarnya itu tersenyum, menampakkan deretan gigi tajamnya yang seolah siap mengunyah Aldi bulat-bulat. Wush. Sebuah api yang entah dari mana menyambar sosok itu hingga terpental jauh, membuat Aldi terkejut sekaligus merasa lega. Dalam waktu yang sama, ia mengikuti arah terpentalnya sosok itu. Dilihatnya, perlahan sosok itu lenyap dalam kuburan api yang tidak terlalu besar. Karenanya, Aldi bergegas masuk ke dalam mobilnya dan menginjak pedal gasnya semalam mungkin. Aldi benar-benar bisa bernafas lega saat itu. Ia sudah keluar dari area hutan dan mulai melaju di jalan raya yang begitu terang karena disoroti beberapa lampu jalan. Saat menarik tuas mobil untuk menambah kecepatan, tak sengaja tangannya menyentuh sesuatu. Diambilnya benda itu, seketika Aldi berdecak memaki dirinya sendiri. Aldi bego, ngapain dari tadi nggak pakai ini? Umpatnya seraya menatap botol kecil pemberian Bayu. Tapi udahlah, lagian gue juga udah selamat, ucapnya seraya meletakkan botol kecil pemberian Bayu di atas dashboard mobilnya. Di tempat lain, di sebuah warung kopi yang terletak di pinggir jalan, terdapat kumpulan pemuda yang sedang berbincang santai ditemani asap rokok yang keluar dari mulut mereka, serta secangkir kopi untuk masing-masing orang. Lo tahu gak apa alasan kakak lo gak menyetujui hubungan lo sama almarhumah Kia? Ucap Arga yang sudah tidak bisa menahan rasa keinginan tahunya. Rangga yang mendengar itu, menghisap batang rokoknya kuat-kuat dan menghembuskan perlahan. Sebenarnya, gue juga sama kayak lo. Gue gak tahu alasannya. Setiap gue tanya sama Kak Aldi, dia pasti ngelak dan gak mau jawab. Jawab Rangga dengan wajah yang seolah membayangkan sesuatu. Terus yang bikin gue heran nih,
kakak lo kan gak setuju kalau lo sama Kia. Tapi dia setuju kalau lo pacaran sama Clara. Sedangkan ya, Clara sama Kia itu jauh lebih cantik Kia, saut Tio. Kali ini gue setuju sama lo. Atau jangan-jangan nih ya gak, kakak lo itu suka sama Kia. Jadi dia gak mau kalau lo pacaran sama Kia. Karena dia mau jadiin Kia pacarnya, tambah Aditya. Kayaknya gak mungkin deh kalau Kak Aldi itu suka sama Kia. Secara dia itu jijik banget sama Kia, seolah-olah Kia itu kotoran di matanya, ucap Rangga seraya menatap satu persatu kawannya. Masa sih gak? Ucap Levi tak percaya. Iya, udahlah, gue gak mau mikirin hal yang dulu-dulu. Gue mau minjem motor lu bentar, ucap Rangga sambil berdiri dari duduknya. Mau ngapain lo? Tanya dia curiga. Mau pinjam doang, jangan pelit-pelit napa. Gak bakalan gue bawa buat muri jajan di Alfamart, ucap Rangga dengan tangan yang ia sebarkan di depan Dio, bersiap menerima kunci motor Dio. Sini kunci motor lu, ucap Dio seraya menyodorkan kunci motornya. Nih ambil. Rangga memberikan kunci motornya dan mengambil kunci motor Dio. Rangga mengendarai motor Dio yang berwarna hitam lega itu. Setelah memasang helm full face yang memiliki warna senada, Rangga menarik gas motor Dio dan membawanya membelah jalanan malam yang sepi. Hal ini ia lakukan untuk membuang semua hal yang berkecamuk di pikirannya, membuang semua rasa sakit di masa lalunya, mencoba menghilangkan semua hal tentang gadis yang pernah menjadi kekasihnya, sebelum meninggalkannya ke alam lain. Meski udah ada gadis lain yang berada di sisinya, namun tetap tak dapat menggeser posisi gadis yang telah tiada itu. Saat melewati area hutan, ada sebuah mobil yang menyeberang secara tiba-tiba, hingga membuat Rangga menurunkan kecepatannya. Rangga merasa tidak asing dengan mobil silver yang membuatnya menurunkan kecepatan. Di balik helm full face-nya, Rangga memikirkan berusaha mengamati mobil itu. Kak Aldi, gua merangga dari balik helmnya. Untuk memastikan apa yang dilihatnya benar, Rangga menyalip mobil itu, dan saat mendekati kaca mobil samping kemudi, Aldi sedikit meliriknya. Ternyata benar dugaannya, mobil itu dikemudikan oleh Aldi. Ngapain Kak Aldi malam-malam di hutan? Batinnya bertanya. Bergegas Rangga kembali ke tempat tongkrongannya untuk mengambil motornya. Sesampainya di tongkrongan, Rangga melepas helmnya dan melemparkan kunci motor yang ia pegang ke arah Dio. Nih, gue pulang dulu, ucapnya seraya meraup kunci motornya yang ada di depan Dio dengan buru-buru. Dan tanpa menunggu apapun lagi, Rangga segera menaiki motor sport marunnya, melaju membelah jalan. Mau kemana tuh anak? Buru-buru banget kayaknya, tanya Levi heran, menatap kepergian Rangga. Ditelepon mamanya kali, ucap Aditya, mencoba untuk berpositif thinking. Sesampainya di rumah, Rangga mendapati mobil Aldi yang sudah terparkir rapi di bagasi mobil. Segera ia masuk ke dalam rumah, berjalan menuju kamar kakaknya. Kak, Aldi, panggilnya dengan sesekali mengetuk pintu kamar itu. Kenapa enggak? Tanya Aldi sesaat setelah membuka pintu dengan mata merah seolah ia baru bangun dari tidur. Kakak habis dari mana? Tanya Rangga to the point. Aldi yang belum sepenuhnya sadar, seketika membuka matanya lebar-lebar lantaran terkejut. Maksudnya? Gue dari tadi tidur nggak kemana-mana, elak Aldi. Seriusan? Tanya Rangga memastikan. Iya, udah sana gua ngantuk. Usir Aldi menyusul pintu yang ditutup secara keras. Rangga membalikkan badannya, berjalan menuju kamarnya. Gue yakin kok kalau tadi itu Kak Aldi. Dari mobilnya aja udah kelihatan banget kalau itu mobil Kak Aldi, kuman Rangga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya.